Siska adalah wanita sederhana berusia akhir 20-an. Dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut dan penyabar. Ia bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Dalam hidupnya yang tenang, tak pernah ia menyangka akan jatuh cinta pada Fajar, seorang pria mapan, tampan, dan terlihat begitu dewasa saat pertama kali mereka bertemu di sebuah acara keluarga jauh. Fajar memberikan perhatian, mengirim pesan setiap pagi, dan selalu menyempatkan waktu menjemput Siska seusai kerja. Dalam waktu singkat, hubungan mereka berkembang dan Fajar melamar Siska secara romantis. Siska yang tak pernah merasakan cinta sedalam itu, menerima lamaran dengan bahagia meskipun banyak teman dan bahkan ibunya mengingatkan, Fajar itu orangnya keras, hati-hati. Nah, tapi cinta membuat segalanya terasa mungkin. Siska percaya dengan kelembutan dan kesabaran, ia bisa menjadi penyejuk hati Fajar. Pernikahan mereka digelar secara sederhana namun hangat. Siska kemudian ikut tinggal di rumah keluarga Fajar, rumah besar milik Bu Mirna, ibu Fajar, yang memang sejak awal tampak kurang ramah pada Siska. Namun, Siska mencoba mengabaikan perasaan itu, yakin bahwa waktu akan meluluhkan semuanya. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Tapi perlahan, Siska mulai melihat sisi lain Fajar. Ia mudah tersinggung hanya karena hal kecil. Suatu malam, hanya karena Siska lupa menaruh gelas di tempat semula, Fajar mengomel panjang dengan nada tinggi. Saat Siska mencoba menjelaskan, Fajar menatapnya tajam dan berkata, "Kamu itu cuma perempuan, belajar diam dan dengar." Siska terdiam. Hatanya mulai terguncang, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Fajar sedang stres, pikirnya. Ia masih percaya ini hanya masalah kecil yang bisa ia atasi. Tapi itu hanyalah awal dari retakan besar yang belum ia sadari sepenuhnya. Hari-hari berlalu dan Siska mulai merasakan rumah yang ia tinggali bukanlah tempat pulang yang ia bayangkan saat menikah. Setiap pagi, ia menyambut hari dengan doa agar suaminya tidak marah hanya karena hal sepele. Tapi, Fajar semakin sering bersikap kasar. Kadang hanya karena teh kurang manis atau bajunya belum disetrika, ia langsung membentak tanpa ampun. Yang membuat Siska lebih terluka adalah sikap Bu Mirna, ibu mertuanya. Bukannya menenangkan atau menasihati Fajar, Bu Mirna justru menyalahkan Siska. "Kamu istri, tugasmu melayani. Kalau suami marah, berarti kamu yang kurang," kata Bu Mirna suatu malam setelah Siska menangis sendirian di dapur. Siska mencoba tetap menjalankan tugas rumah tangganya dengan sabar. Ia menyiapkan sarapan, mencuci, membersihkan rumah, semuanya ia lakukan sendiri, tanpa bantuan atau ucapan terima kasih. Tapi apapun yang ia lakukan, selalu ada yang salah di mata Fajar atau Bu Mirna. Pernah suatu sore, Fajar pulang dalam keadaan marah karena urusan kerja. Siska yang tak tahu menahu, menyapanya dengan senyum dan bertanya, "Kamu capek ya, Mas?" Bukannya menjawab, Fajar malah membentak, "Jangan sok perhatian, kamu gak tahu apa-apa." Siska hanya terdiam, menahan air mata. Di balik dinding, Bu Mirna mendengar semuanya. Tapi yang keluar dari mulutnya justru sindiran. Itulah, kalau perempuan tak tahu tempat, suami jadi malas pulang. Hidup dalam rumah besar itu membuat Siska merasa seperti orang asing. Ia tak pernah merasa benar-benar diterima. Bahkan saat ia mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Fajar, suaminya justru menuduh Siska terlalu sensitif dan suka membesar-besarkan masalah. Siska mulai merasa letih. Hatinya perlahan kosong. Ia tidak tahu sampai kapan harus bertahan, atau apakah semua pengorbanannya akan pernah dianggap. Ia hanya tahu satu hal, rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Itu adalah tempat di mana air mata lebih sering jatuh daripada tawa yang terdengar. Malam itu hujan turun deras, petir sesekali menyambar langit, seakan memantulkan suasana hati Siska yang semakin kacau. Di ruang tamu, Fajar baru saja pulang dari kantor dengan wajah masam. Siska yang mencoba menyambut seperti biasa hanya mendapat lirikan dingin. Ia menahan perasaan, berusaha tak terpancing.
Namun, semua amarah yang telah lama ditekan akhirnya meledak karena satu hal sepele. Makanan yang disajikan terlalu asin. Apa kamu nggak bisa masak yang benar? Setiap hari rasanya begini terus. Bentak Fajar sambil membanting sendok. Siska terkejut mencoba menahan emosi. Aku masak seperti biasa, Mas. Mungkin lidah Mas yang lagi nggak enak. Jangan membantah, teriak Fajar, berdiri dan menunjuk Siska dengan mata melotot. Kamu itu istri nggak tahu diri. Sedikit-sedikit alasan. Teguran yang selama ini hanya berupa omelan berubah menjadi teriakan yang mengguncang rumah. Bu Mirna yang sedang di kamar keluar dan langsung memihak anaknya. Apalagi ini ribut malam-malam. Siska, kamu bikin rumah ini nggak tenang, bentaknya. Siska tak sanggup lagi menahan air mata. Saya cuma manusia, Bu. Saya juga punya perasaan. Saya lelah terus disalahkan. Kalau kamu lelah, ya keluar dari rumah ini, jawab Bu Mirna lantang. Rumah ini bukan tempat buat perempuan pembangkang. Fajar diam. Ia tidak membela, tidak juga mencegah ucapan ibunya. Ia hanya memalingkan wajah, seolah tak peduli. Siska berdiri terpaku, dunia di sekelilingnya seolah runtuh. Dengan gemetar, ia masuk ke kamar dan mulai memasukkan pakaian ke dalam tas. Tak ada yang menahannya, tak ada pelukan, tak ada penyesalan. Dengan langkah lunglai, ia keluar dari rumah itu. Hujan masih turun membasahi wajahnya yang telah penuh air mata. Tapi tak peduli, karena sakit di hatinya jauh lebih dalam dari dinginnya malam. Ia meninggalkan rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, tapi justru menjadi tempat yang membuangnya. Langkah Siska terasa berat malam itu. Di tengah hujan, ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya dengan satu tekad. Ia tidak akan kembali ke rumah itu. Rumah yang selama ini hanya memberinya luka. Ia menumpang di rumah seorang sahabat lama sementara waktu, sambil mulai mencari cara untuk hidup mandiri. Beberapa minggu kemudian, dengan uang tabungan yang tersisa, Siska menyewa rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari 2 ruangan dan dapur kecil. Tapi di rumah itu, Siska merasa lebih tenang. Tak ada bentakan, tak ada tekanan, hanya suara angin pagi dan langkah kecil harapan. Ia mulai membuka usaha catering rumahan. Awalnya hanya menerima pesanan dari tetangga, lalu berkembang lewat mulut ke mulut. Setiap hari, Siska memasak dengan cinta dan mengantar sendiri pesanannya. Ia lelah tapi bahagia. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa dihargai. Di rumah kontrakan kecil itu, Siska belajar mencintai dirinya sendiri lagi. Ia merawat tanaman kecil di depan pintu, mengisi dinding dengan lukisan-lukisan sederhana, dan mulai menulis di buku harian tentang luka, tentang kekuatan, dan tentang mimpi yang perlahan ia rajut kembali. Sementara itu, di rumah besar yang dulu ia tinggali, suasana mulai berubah. Fajar pulang kerja dalam diam. Rumah yang dulu ramai kini terasa hampa. Bu Mirna mulai menyadari bahwa sejak Siska pergi, rumah mereka terasa lebih dingin. Tak ada yang menghangatkan makanan, tak ada yang menyambut dengan senyum, tak ada suara lembut yang membuat rumah hidup. Tapi harga diri mereka menahan mulut untuk mengakui kesalahan. Meski dalam hati, mereka mulai merasa kehilangan sesuatu yang penting. Kehangatan yang tak pernah mereka hargai saat masih ada. Dan Siska, ia tak menoleh ke belakang. Ia tahu luka itu belum benar-benar sembuh. Tapi setiap pagi, saat membuka jendela kecil di dapurnya, ia tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa hidup ini miliknya sendiri. Hari itu matahari bersinar lembut, angin bertiup pelan menerpa tirai tipis rumah kontrakan Siska. Ia baru saja selesai memasak ketika pintu rumah diketuk. Saat dibuka, ia terkejut melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Bu Mirna? Wajah wanita itu tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Siska melihatnya. Mata sayunya tak searogan dulu. Ia berdiri dengan tangan gemetar, membawa sebungkus makanan kecil dan sepucuk surat. Siska, boleh ibu bicara sebentar? Siska terdiam lalu mempersilakan masuk. Di dalam, suasana hening. Tak ada caci maki, tak ada tudingan. Hanya tatapan sayu dari seorang ibu yang menyesal.
Rumah itu kosong sekarang. Fajar makin dingin, jarang bicara. Dan ibu sering duduk sendiri di ruang tamu, mengingat semua yang pernah kamu lakukan. Kamu selalu sabar, bahkan saat kami memperlakukanmu dengan buruk. Siska menunduk, hatinya berkecamuk. Luka itu masih ada, tapi ia tak bisa membenci. Maafkan ibu nak, ibu salah besar. Waktu itu ibu terlalu buta. Ibu pikir kamu tak cukup baik untuk anak ibu, tapi sekarang ibu sadar. Kamulah yang paling baik yang pernah hadir di rumah itu. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Mirna. Siska menatapnya lama lalu menghela napas. Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Tapi saya juga belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti harus kembali. Bu Mirna mengangguk, menahan sesak. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa diubah. Penyesalan datang, tapi semuanya sudah terlambat. Fajar sendiri tak pernah datang. Ego dan rasa bersalahnya membungkam langkahnya. Ia hanya tahu kabar Siska dari ibunya, dan diam-diam mengikuti perkembangan usaha catering kecil milik mantan istrinya lewat media sosial. Setiap kali melihat senyum Siska di layar ponsel, hatinya seperti ditusuk. Tapi ia terlalu angkuh untuk mengucapkan satu kata sederhana. Maaf. Siska menutup hari itu dengan duduk di depan rumah, memandangi langit sore yang merona. Ia bukan lagi wanita rapuh yang dulu. Ia telah tumbuh dari luka dan berdiri dari puing-puing harapan yang dihancurkan. Kini ia bahagia, bukan karena dimiliki, tetapi karena akhirnya memilih dirinya sendiri.